Kami dari kelompok 8, psikologi yang berorientasi pada budaya. Anggota kelompok terdiri dari Maulana Ishak, Maria Strambi Eko, Mario Andreas Gewan Tekwan, Muhammad Irsyafi Rasul, Ratih Purnamasari, dan saya sendiri Rizka Amelia. Konten sinopsis terdiri dari psikologi dan budaya, latar belakang munculnya psikologi, berorientasi budaya, psikologi yang berorientasi budaya, perbandingan psikologi lintas budaya, psikologi budaya, dan psikologi endogenus. Psikologi dan budaya. Manusia terlahir dalam lingkungan geografis, ras, bahasa, dan etnisitas tertentu. Budaya yang berbeda akan membentuk psikologis dan kepribadiannya yang juga berbeda. Menurut Scott and Scott tahun 2005, perilaku manusia itu dibentuk oleh konteks budaya. Menurut Alwood dan Berry di tahun 2006, konteks klaim sosial budaya dan perilaku itu bisa dipaksakan. Menurut Burner seperti dikutip Siley tahun 2003. Wilhelm Wundt telah menyebutkan perlunya psikologi yang memperhatikan budaya atau Volcker psychology. Berry, Portinggal, Segal, dan Dessen tahun 2002 memiliki 3 pandangan yang berbeda antara satu sama lain, seperti absolutisme, relativisme, universalisme. Kebanyakan penelitian psikologis justru sangat etnosentris, menurut Triandis tahun 2007. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rapli. Latar belakang munculnya psikologi yang berorientasi budaya. Sebelum Perang Dunia II, pusat pengembangan psikologi di Leipzig, Berlin, London, Paris, dan beberapa kota di Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia II, Eropa mengalami krisis dan Amerika Serikat menjadi negara superpower. Amerikanisasi psikologi mulai diajarkan dan disebarkan ke seluruh dunia. Psikologi Amerika dianggap universal tahun 1960-an. Terjadi resistensi terhadap hegemoni psikologi di mana Serge Moscovici membangun transnasional sosial psikologi dan terbentuklah Europa Association of Experimental Social Psychologists, serta mempublikasikan Europa Journal of Social Psychology pada tahun 1971. Next. Filipina, Cina, Korea, Kanada, dan Kamerun mengkritik dan resistensi terhadap psikologi Amerika ataupun psikologi Barat. Postmodernisme, feminisme, dan kritik tajam objektivitas psikologi berpengaruh pada pakar psikologi Amerika Serikat. Sebagian kecil pakar psikologi di Amerika Serikat sudah mulai memperhatikan faktor budaya walaupun sebatas label. Dan sebagian pakar psikologi lainnya, Siley 2003, psikologi modern dipandang mempresentasikan WASP atau West Academic Scientific Psychology, yaitu psikologinya masyarakat Eropa dan Amerika Serikat. Next. Psikologi yang berorientasi budaya. Saya. Pada 1960-an mulai terbentuk psikologi budaya. Konferensi di Nigeria pada tahun 1966 merupakan salah satu momen penting pada psikologi lintas budaya. Pada tahun 1970 terbit Journal of Cross Cultural Psychology atau JCCP. Pada tahun 1972 dibentuk The International Association for Cross Cultural Psychology atau IACCP di Hong Kong. Adapun tokoh-tokoh psikologi lintas budaya antara lain John W. Berry dari Kanada, John Brunner dari Amerika Serikat, Gustav Yahode dari Skotlandia, Harry Triandis dari Amerika Serikat, dan YPH Portinge dari Belanda.
Pengertian dan tujuan. Yang pertama itu menguji kemampuan generalisasi dari teori psikologi yang ada. Lalu yang kedua mengeksplorasi budaya lain untuk mengidentifikasi perbedaan psikologis dan budaya yang belum diketahui. Dan yang ketiga berusaha mengintegrasikan hasil penelitian lintas budaya dengan dua tujuan di atas ke dalam psikologi yang ada, sehingga menghasilkan semacam psikologi universal. Metode penelitian, ada kuantitatif dan kualitatif. Metode pendekatan ada emik dan etik. Emik, poin-poinnya yang pertama itu mempelajari perilaku dari dalam sistem, yang kedua ada hanya menguji satu budaya, yang ketiga peneliti tidak membuat struktur, dan yang keempat kriteria tergantung pada karakteristik internal. Sedangkan pendekatan dengan etik mempelajari sesuatu dari luar sistem, yang kedua menguji banyak budaya dan membandingkannya, yang ketiga peneliti membuat struktur, dan yang keempat kriteria yang dipakai bersifat pasti dan universal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratih. Psikologi budaya. Psikologi budaya muncul pada tahun 1980-an dan terdiri dari berbagai disiplin ilmu atau subbidang interdisipliner Renter 2011. Disiplin ilmu yang berperan dalam pembentukan psikologi budaya adalah psikologi, antropologi, dan bahasa. Jerome Smallburner percaya bahwa pembentukan psikologi budaya tidak bisa dihindari. Psikologi dianggap sebagai ilmu dan fokusnya adalah proses makna atau pembentukan makna, dan makna adalah produk budaya Heller 1996. Psikologi budaya adalah disiplin yang mempelajari bagaimana subjek dan objek, diri sendiri dan orang lain. Psikologi dan budaya serta individu dan konteks budaya bergabung, saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Swider, Selpen, dan Selever 1993 menyebutnya dengan slogan Culture and Psyche Make in Chatrap. Swider menampilkan budaya adalah bentukan dari orang yang ada di dalamnya, dan psikologi adalah orang yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh faktor budayanya. Selanjutnya adalah psikologi indigenous. The scientific study of human behavior or the mind that is native, that is not transported from other regions, and that is designed for its people. Itu kutipan dari buku Kim and Berry tahun 1993 di halaman kedua. Psikologi indigenous lahir karena psikologi mainstream dianggap cenderung ke barat-baratan, lebih mewakili psikologi penjajah dan teori kebangsaan juga ideologis. Asumsi penting dan penelitian strategis psikologi indigenous menurut Kim dan Berry. Yang pertama, psikologi pribumi menekankan pemahaman dari latar belakang yang berbeda, termasuk latar belakang ekologi, budaya, politik, atau sejarah. Yang kedua, psikologi pribumi bukanlah studi tentang suku-suku terasing, tetapi studi tentang kebutuhan setiap latar belakang budaya untuk meningkatkan pemahaman pribumi tentang diri mereka sendiri. Yang ketiga, di bawah latar belakang budaya tertentu, mungkin ada banyak pendapat yang hanya diyakini oleh kelompok tertentu. 4. Menerima psikologi pribumi tidak serta-merta mengurangi metode yang digunakan saat ini. Kelima, tidak boleh ada pendapat yang lebih unggul dari yang lain. Keenam, salah satu tujuan dari indigenous psikologi adalah menemukan teori atau hukum universal. Perkembangan psikologi indigenous. Beberapa pakar psikologi di Filipina mengkritik hegemoni dan kolonialisasi psikologi barat dan mengupayakan indigenization pada tahun 1960. Psikologi indigenous terdapat di negara Filipina, Australia, Kamerun, Kanada, Kolombia, dan lain-lain. Yang pertama, di Cina, psikologi indigenous atau Chinese psychology mulai berkembang pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya adalah Kuo Shu Yang. Yang kedua, di New Zealand,
wacana mengenai hubungan budaya dan kepribadian yang sudah muncul pada tahun 1970-an, khususnya dalam menjelaskan tentang keunikan masyarakat Maori yang memegang budaya, nilai-nilai, dan etika yang disebut dengan tikanga. Mason Duri, seorang psikiatris dan psikolog yang berperan penting dalam penelitian terhadap masyarakat Maori. Yang ketiga, di India. Ide psikologi indigenous atau Indian psychology sudah muncul pada tahun 1970-an dan menguat pada tahun 1980-an dengan tokoh utamanya adalah B.P. Sinha. Keempat, di Kanada. Keinginan untuk membentuk psikologi yang memperhatikan budaya sendiri muncul pada tahun 1970-an dengan tokoh utama John Berry. Yang kelima, di Filipina. Psikologi indigenous atau Sokolohiang Filipino atau Philippines Psychology mulai berkembang pada tahun 1971 dengan tokoh utamanya Virgilio G. Enriquez. Next, Cica. Selanjutnya adalah perbandingan psikologi lintas budaya, psikologi budaya, dan psikologi indigenous. Next. Di sini akan dijelaskan tentang tujuan, ruang lingkup, dan fokus. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari psikologi lintas budaya adalah membangun psikologi yang universal. Lalu tujuan psikologi budaya adalah membangun sistem pengetahuan yang kulturbound, dan tujuan dari psikologi indigenous adalah membangun psikologi monokultural, cross-kultural, atau kalau mungkin universal. Lalu dari ruang lingkupnya, psikologi lintas budaya merupakan subdisiplin dari psikologi mainstream. Lalu psikologi budaya perkawinan dari ilmu psikologi dan antropologi, dan di psikologi indigenous bisa meliputi keduanya. Keduanya dari psikologi lintas budaya dan psikologi budaya. Lalu pada fokus, psikologi lintas budaya lebih mengutamakan penelitian mengenai persamaan psikologis dan perilaku daripada perbedaan. Lalu fokus dari psikologi budaya adalah lebih mengutamakan penelitian perbedaan psikologis dan perilaku daripada persamaan. Dan dari fokusnya psikologi indigenous tidak punya keinginan untuk itu. Next. Lalu ada orientasi teoritis. Orientasi teoritis dari psikologi lintas budaya adalah seperti ilmu alam, perilaku merupakan gejala dari proses psikologis yang bersifat universal, budaya dan perilaku merupakan dua hal yang terpisah, proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan sesuatu yang terpisah, konsep-konsep psikologis dan perilaku didefinisikan bebas dari unsur budaya atau konteks free, dan penjelasan universal lebih diutamakan. Lalu di psikologi budaya, seperti ilmu budaya dan humaniora, perilakunya memiliki eksistensinya sendiri, budaya dan perilaku merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan suatu konstelasi, konsep-konsep psikologis dan perilaku didefinisikan konteks bound, dan penjelasan terbatas pada konteks budaya tertentu lebih diutamakan. Lalu di psikologi indigenous, rata-rata kedua orientasi teoritis dari psikologi lintas budaya dan psikologi budaya bisa diterima di bagian psikologi indigenous. Selanjutnya, ada perspektif metodologis. Perspektif metodologis psikologi budaya yaitu perbandingan strategi
fenomena, konsep ditentukan berdasarkan kepakaran peneliti, target penelitian adalah sampel yang mewakili, dan subjek sebagai sumber informasi. Lalu perspektif metodologis dari psikologi budaya, yaitu analisis monokultural dan lintas budaya. Lalu strategi EMIC lebih disukai, menyukai metode kualitatif dan interpretif, tingkatan analisis dilakukan pada sistem budaya, pengamat diyakini akan berpengaruh pada fenomena, konsep ditentukan oleh pandangan subjek penelitian, target penelitian adalah kasus khusus, dan kasus khusus sebagai objek pengamatan. Lalu di psikologi indigenus, analisis monokultural dan lintas budaya tergantung pada perspektif teoritis dan metodologis, monokultural sebagai strategi emik dan cross-kultural sebagai strategi etik. Lalu dari perspektif metodologis di psikologi lintas budaya dan psikologi budaya bisa diterima di psikologi indigenus beserta dengan analisisnya, lalu konsep ditentukan baik oleh peneliti ataupun subjek. Sekian presentasi dari kami buka sesi pertanyaan. Yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom chat.
Sudah kah ini? Lama loh heningnya. Baik, tadi Jopi minta dijelaskan ulang tentang psikologi indigenous kan? Di sini saya akan menjelaskan ulang. Cica bisa minta tolong naik ke slide yang sebelumnya. Baik, jadi psikologi indigenous lahir karena psikologi mainstream dianggap cenderung ke barat-baratan, lebih mewakili psikologi penjajah dan teori kebangsaan juga ideologis. Asumsi penting dan penelitian strategis psikologi indigenous menurut Kim dan Berry. Yang pertama, psikologi pribumi menekankan pemahaman dari latar belakang yang berbeda, termasuk latar belakang ekologi, budaya, politik, atau sejarah. Yang kedua, psikologi pribumi bukanlah studi tentang suku-suku terasing, tetapi studi tentang kebutuhan setiap latar belakang budaya untuk meningkatkan pemahaman pribumi tentang diri mereka sendiri. Yang ketiga, di bawah latar belakang budaya tertentu, mungkin ada banyak pendapat yang hanya diyakini oleh kelompok tertentu. Yang keempat, menerima psikologi pribumi tidak serta-merta mengurangi metode yang digunakan saat ini. Yang kelima, tidak boleh ada pendapat yang lebih unggul dari yang lain. Yang keenam, salah satu tujuan dari indigenous psikologi adalah menemukan teori atau hukum universal. Selanjutnya, Cica. Lalu, beberapa pakar psikologi di Filipina mengkritik hegemoni dan kolonialisasi psikologi Barat dan mengupayakan indigenization pada tahun 1960. Psikologi indigenous terdapat di negara Filipina, Australia, Kamerun, Kanada, Kolombia, dan lain-lain. Yang pertama di Cina. Psikologi indigenous atau lebih dikenal dengan Chinese psychology mulai berkembang pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya adalah Kuo Shuyang. Yang kedua, di New Zealand, wacana mengenai hubungan budaya dan kepribadian yang sudah muncul pada tahun 1970-an, khususnya dalam menjelaskan tentang keunikan masyarakat Maori yang memegang budaya, nilai-nilai, dan etika yang disebut dengan tikanga. Mason Duri, seorang psikiatris dan psikolog yang berperan penting dalam penelitian terhadap masyarakat Maori. Yang ketiga, di India, ide psikologi indigenous atau yang lebih dikenal dengan Indian psychology sudah muncul pada tahun 1970-an dan menguat pada tahun 1980-an dengan tokoh utamanya adalah B.P. Sinha. Di Kanada, keinginan untuk membentuk psikologi yang memperhatikan budaya sendiri muncul pada tahun 1970-an dengan tokoh utama John Berry. Dan yang kelima di Filipina, psikologi indigenous atau yang lebih dikenal dengan psikologi yang Filipino atau Philippine Psychology mulai berkembang pada tahun 1971 dengan tokoh utamanya adalah Virgilio G. Enriquez. Gimana, Jopi? Bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Angel Maria ya. Jadi Angelina Maria tadi bertanya apa perbedaan metode kuantitatif dengan metode kualitatif.
Metode kuantitatif di sini adalah untuk mengukur fakta-fakta objektif, memprediksi, dan menjelaskan hubungan kausal. Sedangkan kualitatif adalah mengkonstruksi realitas sosial, memahami fenomena dan menekankan pada. Lalu yang membedakannya adalah kalau kuantitatif itu fokus pada variabel, sedangkan kualitatif fokus pada proses interaktif dan event. Lalu ada reliabilitas adalah kunci utama dari penelitian metode kuantitatif, sedangkan kualitatif itu autentik adalah kunci utamanya. Lalu perbedaannya lagi, kuantitatif itu berupa angka, sedangkan kualitatif berupa data, narasi cerita, foto, video, dan dokumen. Apakah bisa dimengerti, Angelina Maria? Ngerti-ngerti, makasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Deko. Mengapa budaya yang berbeda akan membentuk psikologi dan kepribadian yang juga berbeda? Jadi banyak negara mengembangkan psikologi yang sesuai dengan daerahnya. Misalnya tuh di Filipina. Psikologi dikembangkan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Filipina. Sehingga lahirlah psikologi Filipina. Terus karena dalam realitanya perilaku manusia dipengaruhi oleh budaya-budayanya setempat. Jelas Kak Deko? Jelas. Terima kasih Rapli. Ya. Ini memang hening kah atau gimana? Pak, saya izin jawab pertanyaan Kak Moza yang bagaimana penerapan kultural atau cross-kultural atau indigenous psikologi pada realnya. Dan itu karena penerapan kultural kan seperti kayak kita tiap orang bukan tiap orang sih, tapi ada kita tuh memiliki ras, budaya, suku dengan etnis yang berbeda-beda. Nah, di situ penempatan kultural adanya. Terus cross kultural itu lebih ke bagaimana salah satu penerapan hal yang mungkin udah jadi kayak
budaya atau kegiatan, mungkin itu lebih tepatnya kalau cross kultural kayak kebiasaan-kebiasaan. Kayak misalnya kita orang Indonesia kebiasaannya lebih ke makan sambil duduk tanpa bicara. Tapi kalau di Jepang atau Korea ketika makan yang berkuah itu tuh harus berbunyi gitu loh. Nah, kalau yang endogenous psikologinya itu tuh lebih ke sesuatu hal yang memang aslinya pada tempatnya itu. Dan mana yang lebih relevan dengan masyarakat Indonesia itu tuh mungkin lebih relevan di cross kultural, karena Indonesia dengan masyarakat lainnya kan berbeda dengan masyarakat negara lainnya kulturalnya itu. Apa masih bisa dipahami nggak sih, Kak? Gimana sih Anda yang ngejelasin tuh? Kalau aku mah paham-paham aja. Maksudnya, eh apa sih tadi pertanyaanku? Aku lupa sendiri pertanyaannya. Oh, dan keanekaragaman budaya di Indonesia bagaimana penerapan? Ah ya, maksudnya itu kayak gini loh. Kayak kalau di Indonesia, kan Indonesia ini kan even though kita satu kewarganegaraan, kita punya budaya-budaya yang berbeda gitu. Kayak tiap budaya itu menyikapi permasalahan-permasalahan individu atau permasalahan psikologis yang ada pada tiap individu itu berbeda gitu loh. Kayak antara orang Batak dengan orang Bugis atau dengan orang Manado itu kan beda ya cara Iya, mereka beda. menghadapinya. Iya, maksudku kayak penerapan dari psikologi budaya, terus psikologi lintas budaya sama indigenous psychology-nya itu gimana pada realnya gitu. Nah, terus yang pertanyaanku, mana yang lebih relevan dengan masyarakat Indonesia gitu? Kayak kan ada tuh perbedaan antara cultural sama cross cultural psychology sama indigenous. Nah, itu tuh yang lebih bisa diterapkan untuk diteliti di Indonesia itu yang mana gitu. Karena kayak aku dengan dosen-dosen pun kadang beliau-beliau bilang kayak gini, coba kamu teliti tentang indigenous psychology, coba kamu teliti tentang cross cultural psychology gitu. Nah, maksudnya mana sih yang lebih cocok untuk diterapkan metode penelitiannya di Indonesia untuk mengembangkan dunia psikologi? Izin jawab, mungkin kalau itu kan lebih ke subjektivitas ya, dan pemahaman terhadap satu hal dengan yang hal lainnya itu berbeda juga, Kak. Jadi kayak memang yang lebih relevan kayaknya nggak ada juga dibilang relevan. Itu pendapat saya loh, pendapat saya, nggak tahu juga yang lain. Karena lebih ke subjektivitas lintas budaya atau indigenous-nya itu. Karena semuanya bisa diteliti. Oke. Baik. Makasih banyak. Ya, Kak. Sama-sama, Kak. Udah semua dijawab? Atau ada yang masih belum dijawab? Ada yang belum, Bang?
Mau tanya ini punya Deko tadi sudah dijawab belum? Sudah. Oke. Halo, mau izin menjawab. Pertanyaan Sepa ya, apa yang dimaksud kemampuan generalisasi ya? Kemampuannya itu dalam mempersepsi atau menyatakan pola, struktur, data, gambar, atau suku berikutnya, dan merumuskan kemampuan secara simbolis. Terus teorinya. Saya ngambil dari konsep diri. Konsep diri yang baik bagi seorang, contohnya konsep diri yang positif, artinya penilaian tentang dirinya secara internal maupun eksternal adalah seimbang dan valid. Terus baliknya, bagi seorang yang sombong tidak sesuai antara penilaian dirinya secara internal dengan eksternal yang suka membual adalah konsep diri yang negatif. Begitupun bagi seorang yang kurang memiliki rasa percaya diri, walaupun secara perseptual, fisikal, dan etud sangat memandai tetapi memiliki konsep diri yang negatif. Sepa. Bisa ulangi pengertiannya nggak tadi? Hah? Salah, putus-putus. Bisa ulangi pengertiannya nggak? Pengertian apanya ini? Yang anu kah teori kah? Yang kemampuan apa sih? Yang kemampuan itulah tadi. Pengertian kemampuan tadi bisa diulangi. Oh, kemampuan dalam Kemampuan dalam mempersepsi atau menyatakan pola, struktur, data, gambar, atau suku berikutnya, dan merumuskan kemampuan secara simbolis. Gitu, kemampuannya gitu. Kemampuan secara simbolis itu gimana ya? Sabar ya. Sembari menunggu Ratih mencari jawaban, izinkan saya menjawab pertanyaan Emanuela Safira Natalia. Di sini Vira menanyakan, pada metode penelitian mempelajari perilaku dari dalam sistem, maksudnya apa? Oh ya, mempelajari perilaku dari dalam sistem itu termasuk dalam pendekatan EMIC ya. Jadi kita harus tahu dulu pendekatan EMIC ini apa. Pendekatan EMIC adalah suatu cara memahami fenomena menurut sudut pandang yang mengalaminya. Maksudnya apa?
Maksudnya pendekatan emik adalah kita terjun langsung ke suatu masyarakat untuk melakukan pendekatan. Jadi maksud mempelajari perilaku dari dalam sistem itu adalah karena kita terjun langsung tadi ke dalam suatu masyarakat itu, maka kita mempelajarinya dari dalam. Kalau pendekatan etik tadi kan secara universal, jadi bisa dari luar sistem, jadi berdasarkan data-data saja. Terima kasih, apa dapat dipahami, Pira? Oh ya, paham-paham. Terima kasih. Oke. Saya izin menjawab pertanyaan, bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya yang Jai tadi bilang kesimpulan dari materi. Kesimpulannya adalah budaya merupakan konsep kompleks yang tidak mudah untuk didefinisikan. Namun juga terdapat 3 karakteristik budaya yang diakui oleh kebanyakan peneliti. Hubungan budaya dan karakteristik psikologis manusia merupakan sesuatu yang sudah umum diakui. Ada yang menganggap budaya merupakan faktor penting yang memenuhi pembentukan karakteristik seseorang, dan ada juga yang menganggap hubungan antara keduanya bersifat timbal balik. Kemunculan psikologi yang berorientasi budaya berkait hegemoni psikologi Amerika yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Pada saat itulah kesadaran bahwa psikologi Amerika sangat etnosentris dan tidak memadai untuk menjelaskan perilaku dan proses mental pada konteks negaranya masing-masing mulai muncul. Di Eropa sendiri muncul pemikiran baru pada tahun 1950-an yang ditandai dengan terbentuknya European Association of Experimental Social Psychologists dan munculnya European Journal of Social Psychologists. Di Filipina, kritik terhadap psikologi mainstream juga muncul pada tahun 1960-an, sedangkan di Cina sudah muncul pada tahun 1970-an. Dalam perkembangannya, keinginan untuk mengapresiasi budaya dalam psikologi memunculkan beberapa aliran pemikirannya yang antara lain psikologi lintas budaya, dan psikologi indigenous. Psikologi lintas budaya mulai terbentuk pada tahun 1960-an. Tokoh-tokoh psikologi lintas budaya antara lain John Wyberry dari Kanada, Jerome Seymour Brunner dari Amerika Serikat, Gustav Johada dari Skotlandia, Harya Triandis dari Amerika Serikat, dan J.P. Haportinga dari Belanda. Psikologi budaya baru muncul pada tahun 1980-an. Psikologi budaya merupakan gagasan dari 3 disiplin ilmu. Dari ilmu psikologi ada Jerome Brunner, dari ilmu antropologi ada Richard Sweder, dan dari ilmu bahasa ada Vygotsky. Psikologi indigenous ditenggarai sudah muncul pada akhir tahun 1960-an di Filipina dengan tokoh utamanya Virgilio G. Enriquez. Ide-ide indigenisasi psikologi juga sudah muncul di Cina pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya adalah Kou Shuyang. Di India pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya adalah Jai B.P. Sinha. Gitu, terima kasih. Udah ngerti kah, Jai? Iya, nanti boleh ditambahin di PPT kalian ya, baru kirim ulang di grup. Oke. Saya mau jawab punya Sepa tadi. Kemampuan secara simbolik ya. Contohnya itu kayak angka, huruf, dan gambar. Sepa. Itu aja, Kak.
Pah. Makasih, Sari. Oke, sama-sama. Masih ada berapa pertanyaan lagi yang belum dijawab? Pertanyaan Intan ya. Tinggal pertanyaan Intan. Coba jawab pertanyaan Intan. Saya mencoba izin menjawab pertanyaan Intan. Maaf. Jadi Intan tadi bertanya kesimpulan dari 3 perbandingan yang kalian sampaikan itu apa? Jadi kesimpulannya banyak perbedaan antara psikologi lintas budaya dan psikologi budaya. Nah, di sini muncul psikologi indigenous melengkapi ini antara kedua Maksudnya gimana? Kurang paham. ya, Soalnya contoh jadi kalian banyak banget. begini. Kan tadi di table itu banyak perbedaan antara psikologi lintas budaya dan psikologi budaya. Sedangkan psikologi indigenous ini muncul bisa menerima keduanya. Jadi psikologi indigenous ini menjembatani antara kedua perbedaan di antara psikologi lintas budaya dan psikologi. Oke, makasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaannya udah terjawab semua. Ada yang mau menambahkan pertanyaan? Baik, sepertinya responsif sekali ya. Cica, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi atau nggak ada? Kalau nggak ada, kami tutup nih. Oke, nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Kami tutup presentasi dari kelompok 8. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan antusiasmenya. Terima kasih. Oke, kalau kayak gitu, berarti nanti kita ketemu di jam 1 lagi ya. Buat kelompok 9 sama 10, nanti yang presentasi, kalau bisa jangan ketawa-ketawa kayak kelompok 8 ya. Udah itu aja. Bisa live meeting, nanti kita ketemu di jam 1. Bye-bye. Makasih, Bang. Thank you, Terima kasih, Bang. Bang.